di kolom nikonnya. Assalamualaikum semuanya. Jadi saya di sini izin mempresentasikan tentang hasil kerja saya dengan teman saya, yaitu modul 12 atau dengan tema IPv6 addressing dengan kelompok 6. Jadi sebelum lanjut ke slide berikutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Jeremy Denio Immanuel Duyarkin Fasialoho dengan NPM 2306111109 dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Nuraiman, saya dari kelompok 6 dengan NPM 2306111047. Baik. Jadi saya di sini mau memperjelaskan tentang IPv4 atau ICU. Penggunaan NAT dan CIDR. Untuk mengatasi kekurangan alamat digunakan teknologi Network Address Translation atau disebut NAT, dan classless inter mengurangi konektivitas end-to-end. Alokasi alamat yang tidak efisien. Banyak alamat IPv4 yang dialokasikan untuk penggunaan privat atau khusus, sehingga alamat publik yang tersedia berkurang drastis. Konfigurasi dan manajemen kompleks, yang dimana IPv4 memerlukan konfigurasi manual atau DHCP dan tidak mendukung auto konfigurasi yang fleksibel atau bisa disebut keamanan minim, yang dimana IPv4 tidak menyediakan enkripsi dan autentifikasi bawaan. Berbeda dengan IPv6 yang mendukung IPsec secara default. Transisi ke IPv6 lambat. Kenapa? Karena meskipun IPv6 sudah ada sejak lama sebagai solusi, adopsi masih terbatas karena biaya upgrade perangkat dan kompatibilitas yang dimana belum rata. Yang terakhir, keterlambatan jumlah alamat atau bisa dibilang IPv4 hanya menyediakan sekitar 4,3 miliar alamat unik yang kini sudah hampir habis teralokasi karena pertumbuhan pesat perangkat internet termasuk IoT dan smart device 156. Yang berikutnya ada IPv6 address representation. IPv6 address representation sebagai 8 blok heksadesimal, masing-masing ada 16 bit, yang dimana 4 digit heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik 2 atau format umum. Contohnya seperti gambar yang ada slide pertama, ada contoh yang ada papan merah. Selanjutnya, di mana setiap X adalah nilai heksadesimal dari 16 bit tersebut. Aturan penyederhanaannya penulisan IPv6. Contohnya, hilangkan 08 di depan setiap blok, yang dimana ada gambar tersebut yang kotak merah yang berisi 1050 dibanding 0 dibanding 0 dibanding 0 dibanding 5 dibanding 600 dibanding 300C dibanding 326B, yang menjadi 1050 dibanding 0 dibanding 0 dibanding 0 dibanding 5 dibanding 600 dibanding 300C dibanding 326B. Berikutnya, gunakan double calon titik 2 untuk menggantikan satu rangkaian blok 0 berturut-turut. Hanya boleh sekali dalam satu alamat. Seperti contoh gambar ketiga, ada di slide ini gambar ketiga yang dimana kotak merah yang berisi VV6 dibanding 0 dibanding 0 dibanding 0 dibanding 0 dibanding 0 dibanding 0 dibanding C3, yang menjadi VV06 dibanding C3. Format khusus IPv4 mapped IPv6 address
menggabungkan alamat IPv4 di 32 bit terakhir. Misal, ada seperti slide ini, ada seperti contoh terakhir, ada gambar terakhir yang dimana banding VV dibanding 192 dibanding 1 dibanding 56 dibanding 10. Untuk kompatibilitas IPv4 IPv6, berikutnya ada IPv6 address types, yang dimana IPv6 memiliki 3 jenis utama berdasarkan metode pengalaman dan routing. Yang pertama, ada unicast address, yang dimana mengidentifikasi atau antarmuka jaringan tunggal. Yang slide berikutnya ada IPv6 address types, yang dimana IP6 memiliki ada 3 jenis alamat utama berdasarkan metode pengalaman dan routing. Yang dimana yang pertama, ada unicast address, yang dimana mengidentifikasi satu antarmuka jaringan tunggal, dan paket yang dikirim ke alamat unicast-nya ada diterima oleh satu tujuan spesifik atau komunikasi satu ke satu. Berikutnya ada type unicast meliputi, yang dimana global unicast, alamat yang dapat diretuk secara global di internet, biasanya dengan prefix 2000 dibanding per banding 3, yang dimana link lokal yang alamat untuk komunikasi jadi jaringan lokal, atau bisa disebut prefix VI 80 dibanding per 10. Berikutnya ada unique lokal, yang dimana alamat untuk jaringan privat, mirip alamat privat seperti IPv4. Yang kedua, ada unicast address, yang dimana diberikan ke sekelompok antarmuka yang biasanya berada di lokasi berbeda, dan paket yang dikirim ke alamat unicast diterima oleh anggota terdekat dari grup tersebut atau komunikasi satu ke terdekat lainnya. Yang terakhir ada formatnya sama dengan unicast sehingga tidak mudah dibedakan. Yang ketiga, ada multicast address, yang dimana digunakan untuk mengirim paket ke sekelompok antarmuka yang tergabung dalam grup multicast. Paket dikirim ke semua anggota grup, yang dimana komunikasi satu ke semua banyaknya. Yang terakhir ada IPv6, yang dimana tidak menggunakan broadcast atau fungsinya digantikan oleh multicast dengan prefix VV 00 dibanding 8. Sesingkat-singkatnya, IPv6 ini menggantikan broadcast dengan multicast dan menambah unicast sebagai type pengalaman baru selain unicast yang sudah ada IPv4. Selanjutnya ada slide gua and Lilia stage configuration, yang dimana gua adalah alamat IPv6 yang dapat direturkan secara global di internet. Misal prefix 2001 dibanding DB8 dibanding per 64. Yang kedua ada untuk mengonfigurasi gua secara statis pada interface router Cisco atau digunakan perintah. Sama seperti gambar yang saya tunjukkan ada di slide ini, gambar tanda panah ke kanan, ada contoh gambarnya. Baik, yang berikutnya ada pada host konfigurasi statis mirip IPv4 dengan memasukkan alamat IPv6, prefix LAN dan di left gateway, dan konfigurasi statis cocok untuk jaringan kecil atau perangkat yang memerlukan alamat tetap namun kurang scalable untuk jaringan besar, dan alternatif dinamis, yang dimana CLLAC atau stateless address auto configuration atau DHCPv6 untuk otomatis alamat, dan Lilia digunakan untuk komunikasi lokal dalam satu segmen jaringan atau bisa disebut prefix VI 80 banding per 10.
Contoh konfigurasi status Lilia pada interface VLAN, misal di switch HPI, yang dimana ada tanda panah ke kanan, ada gambar contoh yang di kotak merah. Baik, selanjutnya jika Lilia status di configuration alamat ini menggantikan alamat link lokal yang otomatis dibuat Lilia, penting untuk protokol seperti NIC, hoverboard, Discord free, dan router lokal. Konfigurasi status gua dan Lilia penting untuk pengaturan alamat yang tetap dan kontrol jaringan, yang dimana terutama pada perangkat jaringan seperti router dan switch. Namun untuk jaringan besar biasanya digunakan metode otomatis seperti CLLAC atau DHCP-v6. Berikut hasil dari presentasi saya tunjuk ke teman rekan saya, yang dimana slide berikutnya bakal dia yang menjelaskan. Dynamic addressing for IPv6 GUAS. Jadi di sini untuk alamat unicast global QA IPv6 terutama menggunakan dua metode utama. Ada konfigurasi otomatis alamat tanpa status atau SLAAC, terus ada DHCPv6 mirip dengan DHCPv4 tetapi dirancang untuk IPv6. Terus ini tuh dapat beroperasi dalam dua mode. DHCPv6 berstatus server DHCP, menetapkan alamat IPv6, panjang awalan, DNS, dan parameter lainnya. Terus klien DHCPv6 ini menemukan server melalui multicast. Terus kedua metode ini dapat digunakan secara independen atau bersama-sama. Terus tergantung pada desain jaringan dan preferensi administrasi. Lalu di slide selanjutnya ada dynamic addressing for IPv6 LLAS. Di sini tuh jadi pembentukan otomatis. Ketika sebuah interface IPv6 diaktifkan, secara otomatis akan membuat alamat link lokal dengan menggabungkan prefix tetap dan identifier interfacing yang biasanya dibuat dari alamat emasi menggunakan format UEI64. Dengan cara ini, perangkat dapat langsung berkomunikasi dengan jaringan lokal tanpa perlu konfigurasi manual. Terus ada juga fungsi alamat link lokalnya. Alamat ini hanya digunakan untuk komunikasi dalam satu segmen jaringan lokal, seperti untuk protokol, network, discovery, dan komunikasi antar perangkat dalam satu link. Alamat link lokal tidak bisa dirutekan ke jaringan lain. Lalu selanjutnya ada dynamic addressing for IPv6 GUAS. Jadi di sini tuh ada ciri-cirinya. Seluruh alamat multicast dari beberapa bidang penting kayak prefix, flag, scope, dan group. Terus ada jenisnya juga, jadi ada assigned multicast. Jadi isinya alamat multicast yang sudah ditetapkan untuk grup perangkat tertentu atau protokol, misalnya sebuah node, all nodes. Terus ada semua router, all routers. Terus ada juga fungsinya untuk menggantikan fungsi broadcast di IPv4 dengan cara yang lebih efisien dan terkontrol. Terus memungkinkan pengelolaan grup multicast yang fleksibel dan spesifik. Contoh penggunaannya ada semua perangkat dalam satu jaringan menerima pesan yang sama secara bersamaan. Selanjutnya ada subnet and IPv6 networks. Jadi ini tuh membagi jaringan yang besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Terus untuk mengoptimalkan keamanan, mengoptimalkan penggunaan alamat IP, juga untuk mempermudah pengelolaan. Terus ada 3 bagian utamanya, ada global routing, ada subnet ID, ada interface ID. Terus cara kerjanya, masukin alamat IPv6 nya ditulis ke dalam CIDR, misalnya jadi /64 dan jadi
64 bit. Terus ada dapat memperpanjang prefix untuk membuat subnet baru. Terus setiap bit ditambahkan setelah prefix, network digunakan untuk mengidentifikasi subnet baru. Contohnya seperti berikut. Lalu ada aturan pentingnya, jadi subnet terkecil yang umumnya digunakan adalah 64 karena banyak protokol IPv6 mengharuskan panjang subnet ini untuk interface ID. Terus ada untuk link point to pointnya antar router bisa digunakan 127. IPv6 tidak memiliki alamat broadcast sehingga seluruh alamat dalam subnet dapat digunakan untuk host. Terus ada manfaat subnetting IPv6, ada efisien alokasi alamat, terus ada keamanan, terus ada kemudahan routing. Selanjutnya ada contoh praktis. Jadi contoh praktisnya tuh misalnya Anda memiliki alamat seperti di layar, lalu ingin membuat 4 subnet, tambahkan 2 bit untuk subnetting prefix menjadi /66. Terus subnet yang dihasilkan akan menjadi seperti ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.